"Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini ya Rasulullah, ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami ya Rasulullah," kata Abu Janah mulai bercerita. "Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Anak saya sering kelaparan, kurang makan." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Dujanah merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Ia sangat taat dan sangat takut pada Allah. Semua sahabat Rasulullah adalah para waliullah. Mereka para kekasih Allah. Tentu saja mereka memiliki keistimewaan di atas para orang soleh setelah mereka. Rasa cinta mereka pada Allah sangat besar. Rasa cinta ini kemudian melahirkan rasa takut untuk melanggar larangan Allah. Abu Dujanah berasal dari kabilah Khazraj. Dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis setelah mendengar cerita yang dialami oleh keluarga Abu Dujanah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujanah karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujanah langsung pulang ke rumah. Jarang sekali Abu Dujanah terlihat berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya permintaan, permohonan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak perlu menungguku selesai berdoa?" kata Rasulullah. Abu Dujanah hanya menunduk. Ia terdiam. "Wahai Abu Dujanah, kenapa kamu selalu terburu-buru pulang setelah selesai sholat? Ada apa?" tanya Nabi. Suasana sangat hening. Kemudian dengan pelan Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu," katanya. "Apa alasanmu, wahai Abu Dujanah? Coba kamu ceritakan kepada saya," kata Nabi. "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini ya Rasulullah, ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami ya Rasulullah," kata Abu Janah mulai bercerita. "Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun ya Rasulullah, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan, akan mereka makan ya Rasulullah. Oleh karena itu ya Rasulullah, setelah selesai sholat, saya segera pulang sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya yang berceceran di halaman rumah. Kemudian setelah terkumpul, kurma-kurma itu saya antarkan kepada pemiliknya," kata Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian menggeser duduknya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. "Ya Rasulullah, pada suatu hari saya terlambat pulang ke rumah. Ternyata anak saya sudah terbangun. Mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah. Mereka masih kecil-kecil ya Rasulullah. Anak saya masih kecil-kecil. Tanpa berpikir panjang, anak saya langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri ketika dia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah terjatuh semalam. Mengetahui itu ya Rasulullah, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya itu.
Saya keluarkan apapun yang sudah dimakannya ya Rasulullah. Saya tak pernah membiarkan anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak ya Rasulullah. Saya marah ya Rasulullah. Kemudian saya katakan kepada anak saya, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak ya nak." Anak saya menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata dengan sangat deras. Dia sangat kelaparan. "Ya Rasulullah," kami katakan kembali kepada anakku itu, "Anakku, hingga nyawamu terlepas sekalipun, sampai kamu mati sekalipun, aku tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya." Suasana pagi itu sangat hening. Mata Rasulullah SAW berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata Rasulullah yang mulia berderai begitu keras. Rasulullah kemudian mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian menjelaskan pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Kemudian Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW menawar pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah berniat untuk membeli pohon kurma itu. "Aku berniat membeli pohon kurma milikmu. Aku akan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Dia disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ ada bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada," kata Rasulullah. Akan tetapi pria munafik itu dengan sombong menjawab, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, dengan hutang ataupun dengan cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan pelunasannya." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk. "Saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu," kata Abu Bakar. Pria munafik itu sangat senang. Dia setuju, kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Abu Bakar memberikan pohon kurma itu untuk Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu juga dengan Abu Dujanah. Sedangkan si munafik itu segera pergi. Dia berjalan pulang, kemudian mendatangi istrinya. Lalu ia bercerita tentang kisah yang baru saja terjadi. "Istriku, aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma kita. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap akan memakannya lebih dulu, dan buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," katanya dengan sangat licik. Pada malam harinya, si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma yang sudah ia jual. Ternyata pohon kurma itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Pria munafik itu bingung. Dia mencari-cari di mana pohon satu itu. Ternyata pohon kurma miliknya sudah berpindah posisi. Kini pohon kurma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Tempat asal pohon kurma itu tumbuh sudah rata dengan tanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun pohon kurma itu tumbuh di atas tanah milik si munafik. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang menjadi berkah bagi Abu Dujanah. Sejak saat itu, Abu Dujanah dan keluarganya tidak pernah merasa ragu dan takut untuk memakan kurma dari pohon itu lagi. Sobat teman bercerita yang dirahmati Allah, kisah Abu Dujanah dengan pohon kurma milik orang munafik merupakan tamparan bagi kita yang membangunkan kita dari keterlenaan hidup selama ini. Di zaman ini, betapa manusia sangat mudahnya mengambil yang sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya. Seakan-akan Allah tidak melihat apa yang dilakukan manusia, seakan-akan tidak takut pada ancaman dan azab Allah terhadap orang yang mengambil yang bukan haknya. Makanan yang haram, barang yang haram, harta yang haram pasti akan berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Dampak yang paling buruk dari makanan yang haram berhubungan dengan hati manusia.
Karena hati adalah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan keselamatan kita pada hari kiamat sangat tergantung oleh keselamatan hati kita. Saudara-saudaraku, kisah Abu Dujanah ini mengingatkan kita tentang waro' atau berhati-hati. Waro' adalah kunci agama seorang hamba dan sumber berbagai macam kebaikan bagi seorang hamba. Sifat waro' yaitu menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan memberikan mudarat bagi akhirat kita. Contoh dari waro' adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau pernah menemukan sebuah kurma di bawah tempat tidurnya. Rasulullah kemudian memakan kurma itu. Setelah memakannya, Rasulullah tidak bisa tidur. Ketika Aisyah bertanya, mengapa Rasulullah tidak tidur malam itu? Rasulullah kemudian menjawab, tadi malam aku makan kurma, sementara ada kurma-kurma sedekah. Aku khawatir kurma itu termasuk kurma sedekah. Padahal Rasulullah tidak boleh menerima sedekah, termasuk juga zakat di dalamnya. Contoh lain dari sikap wara adalah sikap yang diambil oleh Abu Bakar. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq diberi makanan oleh budaknya. Setelah selesai makan, Abu Bakar menanyakan kepada budaknya itu, dari mana asal-usul makanan itu? Kemudian budaknya dengan jujur mengaku bahwa dulu di masa jahiliyah, ia pernah berpura-pura menjadi dukun. Dan makanan itu merupakan hasil dari upah ketika ia berpura-pura menjadi dukun. Mendengar hal itu, Abu Bakar langsung memutahkan seluruh makanan yang telah dimakannya. Ini adalah waro'. Padahal sebenarnya Abu Bakar tidak berdosa jika dia tidak memuntahkannya, sebab beliau tidak tahu. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Umar bin Khattab pernah minum susu yang diberikan kepadanya. Setelah minum susu itu, Umar mengetahui bahwa susu itu berasal dari unta-unta sedekah. Maka dengan tanpa ragu, Umar langsung memutahkan susu itu. Mereka melakukan itu semua karena rasa waro' dan rasa takut kepada Allah akan memakan sesuatu yang haram. Rasa takut merupakan kekuatan bagi seorang hamba dalam menghadapi hal-hal yang haram dan maksiat. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, kita tidak akan peduli dengan apa yang Allah haramkan kepada kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para malaikat karena rasa takut mereka kepada Allah. Abu Dujanah juga mengingatkan kita untuk takut pada Allah. Rasa takut adalah sifat para nabi dan sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah. Dan rasa takut yang terbesar adalah ketika kita sendirian, saat tidak ada orang yang melihat, saat kita sendirian, tidak ada yang melihat dan mengawasi kita, namun kita yakin Allah selalu mengawasi diri kita. Oleh karena itu, Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah pada saat sendirian. Makanya sebagian ulama mengatakan, jangan kamu jadikan Allah yang paling hina yang mengawasi dirimu. Apakah pengawasan manusia lebih agung di hati kita daripada pengawasan Allah? Sobat teman bercerita yang dicintai Allah, Abu Dujanah mengajari kita untuk tidak tamak. Ketamaan adalah membuat kita tidak peduli pada yang halal dan haram. Ketika seseorang tamak, dia tidak peduli dengan yang halal dan haram. Oleh karena itu, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tamak lebih berbahaya daripada serigala yang dilepaskan di tengah-tengah kumpulan kambing. Ketamakan menyebabkan banyak manusia tertutup matanya. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa meraih kesenangan, meraih kenikmatan, mendapatkan harta, tanpa memperhatikan apakah itu halal atau haram, apakah itu dapat mendatangkan murka Allah ataukah mendatangkan ridho Allah. Untuk melawan sikap tamak yang luar biasa terhadap harta, sangat penting bagi kita untuk menyadari hakikat kehidupan dunia yang sementara. Dunia adalah sesuatu yang hina. Harta hanya akan mendatangkan hisab yang sangat berat di sisi Allah. Oleh karena itu, orang yang memahami dan sadar akan hakikat kehidupan dunia, insya Allah dia akan berhati-hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahaya makanan haram untuk kehidupan kita sangatlah banyak. Seseorang yang memakan yang haram akan dicabut dari hidupnya keberkahan. Hidupnya tidak berkah dan selalu susah, selalu merasa kurang. Makanan haram akan membuat doa tidak diijabahi, tidak dikabulkan. Harta haram, makanan haram akan membuat hati kotor, hati menjadi rusak. Makanan haram akan membuat orang senang pada maksiat. Makanan haram membuat ibadah tidak diterima. Makanan yang haram membuat seseorang diazab dalam kuburnya. Makanan yang haram menghalangi orang untuk masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil harta seorang muslim tanpa hak,
maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maka saudara-saudaraku, sebaiknya kita berhati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang haram dalam hidup kita dan keluarga kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang halal, dilancarkan rezeki kita yang halal, sehingga kita tidak perlu berpikir untuk mencari sesuatu yang haram, tidak perlu bersembunyi-sembunyi, tidak perlu takut untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.